Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan pertama Randy Maulana Yusuf dengan NPM 2019 4350 2347. Yang kedua Adi Kurnia 2019 4350 2342. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Duyara Putra 2019 4350 2330 akan menjelaskan tentang groupware. Ya, langsung aja ke materinya. Groupware. Pada tahun 1978, Peter dan Trudy Johnson Lenz menemukan istilah groupware di awal 1978. Definisi groupware adalah proses-proses grup yang disengaja ditambah perangkat lunak yang mendukungnya. Kemudian, di dalam artikel yang mereka tulis, Peter dan Trudy kemudian menjelaskan groupware sebagai budaya yang dimediasikan dengan komputer. Perwujudan dari organisasi sosial pada hyperspace. Pada dasarnya, pengertian dari groupware atau seringkali disebut dengan kata kolaboratif software merupakan sebuah perangkat atau aplikasi perangkat lunak komputer yang didesain secara langsung untuk dapat membantu seseorang dalam mengerjakan berbagai tugas secara bersama, tentunya tujuannya juga sama. Selanjutnya, sistem groupware. Kolaboratif software atau juga disebut sebagai groupware adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Salah satu definisi paling awal tentang kolaboratif software adalah definisi yang diberikan oleh Peter dan Trudy Johnson Lenz sebagai proses-proses kelompok secara sengaja ditambah perangkat lunak untuk mendukungnya. Maksud rancangan dari kolaboratif software atau groupware adalah mengubah cara berbagi dokumen dan rich media untuk memungkinkan terjadinya kolaborasi tim yang lebih efektif. Kolaborasi hubungannya dengan teknologi informasi terlihat memiliki beberapa definisi. Beberapa definisi diantaranya dapat dipertahankan maknanya, namun definisi-definisi lainnya memiliki makna yang begitu luas sehingga kehilangan maknanya, yang berarti memahami perbedaan pada interaksi manusia diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan telah dapat memenuhi kebutuhan interaksi. Nah, groupware dapat diklasifikasi dalam beberapa cara. Salah satunya adalah di mana dan kapan seorang peserta mengikuti kerja kelompok. Hal ini dapat diringkas dalam matrix time atau space berikut ini. Yang pertama itu dimensi space. Dapat juga suatu dimensi secara geografis dan dibagi dalam co-located atau tempat yang sama dan remote atau tempat yang berbeda. Contoh email dan video conferencing yang bekerja pada jarak yang jauh. Yang kedua, dimensi time dibagi menjadi sistem sinkronus dan asinkronus. Contoh telepon merupakan komunikasi remote sinkronus dan post-it notes merupakan suatu asinkronus co-locate. Kemudian, komunikasi melalui komputer. Komunikasi melalui komputer dapat diartikan sebagai komunikasi manusia yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih perangkat elektronik. Meskipun istilah ini secara tradisional diartikan sebagai komunikasi yang terjadi melalui format media seperti pesan instan, email, chatroom, online forum, atau social network service. Hal ini juga telah diaplikasikan ke dalam bentuk media interaksi berbasis teks lainnya seperti pesan teks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa? Adi. Silakan Adi. Nama saya Adi Kurnia, saya akan melanjutkan presentasi. Banyak studi terbaru kini telah jejaring sosial berbasis melibatkan internet yang didukung oleh perangkat lunak sosial seperti email, instant messenger, layanan pesan singkat atau SMS, share editor, konferensi, dan komunikasi video. Meeting dan DSS. Dalam suatu perbincangan, peserta harus membentuk kesamaan pemahaman tentang tugas yang dikerjakan dan membangun ide. Yang perlu didiskusikan adalah pekerjaan yang kita lakukan dan ide pendukung apa untuk pekerjaan tersebut. Hal yang perlu didiskusikan yakni suatu sistem di mana membangun dan merekam ide menjadi suatu fokus yang utama. Ada 3 tipe. Yang pertama, argumentation tool. Komunikasi ini berbentuk 2 arah dan melihat kontribusi masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengkomunikasikan alasan
pengambilan keputusan di antara perancang. Yang kedua, meeting room, suatu ruang pertemuan yang dirancang menggunakan peralatan komputer untuk pertemuan tatap mata. Rancangan ruangan ini dapat membentuk U atau C yang diatur mengelilingi layar monitor dan masing-masing peserta mempunyai masing-masing monitor. Yang ketiga, share work surface. Share work surface merupakan suatu sistem yang menggunakan efek whiteboard, yakni suatu sistem yang mengatur para peserta menulis dengan tangan secara langsung ke layar besar. Tulisan ini akan dibuat film dengan kamera atau capture secara digital dengan menggunakan layar yang sensitif. Tampilan tulisan satu peserta akan ditampilkan ke peserta yang lain. Kerangka kerja groupware. Kerangka kerja groupware terdiri dari matriks waktu dan ruang matriks. Ini menjadi bahasa yang umum digunakan pada lingkungan CSCW dan dapat digunakan selam perancangan sebagai salah satu keputusan awal untuk interaksi yang akan dirancang. Klasifikasi groupware dengan matriks dan ruang seperti kapan, di mana, komunikasi dan kerja groupware, kesadaran. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy. Silakan, Randy. Ya, di sini saya akan menjelaskan terdapat beberapa kerangka kerja framework untuk dapat memenuhi aturan dari groupware. Satu di antaranya digunakan sebagai mekanisme yang dapat membantu dalam diskusi tentang groupware. Sebagai tambahan, terdapat aplikasi tambahan untuk membantu merancang struktur dari sistem yang baru. Yang pertama, set information. Konferensi elektronik dan set workspace berbagi informasi dan komunikasi, di mana dokumen dibagi bersama untuk tujuan pekerjaan. Yang kedua, granularity. Pada sistem file yang berbagi, memiliki penguncian sehingga hanya satu user yang dapat mengedit file pada waktu yang sama. Granularity di sini adalah dokumen, mayoritas pada sistem groupware, khususnya argumentasi dan SEO quaterning tool beroperasi di antaranya. Yang ketiga, level of sharing, merupakan sistem yang secara eksplisit digunakan pada groupware, tetapi sangat umum digunakan pada shared database. Contoh, dua orang mungkin melihat bagian dari suatu database yang sama, tetapi satu orang yang melihatnya dalam bentuk grafik dan yang lainnya melihat dalam bentuk tabular. Yang keempat, types of object. Jenis dari suatu objek atau data yang saling bekerja sama mempunyai efek dari suatu sistem bersama. Share. Hal yang menjadi penting dalam kasus yang unsynchronized atau bahaya seperti ketika dua peserta sedang memperbarui data secara simultan dan mengalami kebingungan untuk menentukan yang mana yang terlebih dahulu. Yang kelima, integrating communication and work. Sistem ini didukung oleh komputer yang mempunyai beberapa bagian dari aks seperti direct communication, command understanding, control, and feedback from shared artifact. CSCW, Computer Supported Cooperative Work. CSCW merupakan kerangka kerja dalam sebuah aplikasi yang di dalamnya dipengaruhi oleh kelompok dan situasi sosial yang ditempati oleh sistem tersebut. Dalam konteks IMK, CSCW merupakan fenomena atau juga bisa disebut sebagai efek samping dari sebuah aplikasi yang berafiliasi ke groupware. Karenanya, CSCW seringkali diasumsikan sebagai aspek yang dihasilkan dari groupware. Computer Supported Cooperative Work adalah bidang studi yang berfokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru untuk mendukung proses sosial kerja, sering di antara mitra yang berjauhan. Hasil CSCW biasanya disebut groupware. CSCW lebih berorientasi kepada evaluasi terhadap hal-hal yang terjadi dalam proses interaksi antara manusia dalam sekelompok pengguna. Interaksi tersebut antara lain face-to-face communication, conversation, text-based communication, group working.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.